1968, Kauman adalah sebuah kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar sebagai pusat kegiatan agama dan dipimpin oleh seorang penghulu bergelar Kamaluddin Ningrat. Pada saat itu Islam sedang terpengaruh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini titah raja adalah sabda Tuhan. Syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sampai tiba suatu masa, lahirlah seorang bayi laki-laki dari keluarga Abu Bakar pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Kauman. Ini tuh Bu, baru Bapak Bu. Ganteng tenan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saiki tak kei jeneng anakku Muhammad Jarwi. Namun setelah beranjak remaja, Darwis merasa ada yang salah pada agama yang diyakininya. Darwis sedang berjalan-jalan kemudian melihat ritual keagamaan yang masyarakat Kauman lakukan. Anak-anak sini saya ada makan nih, bagi-bagi ya. Dio sesajennya. Dio. Mas, Rene mas. Ini mas, sesajen kita hilang. Kental emang menjawab. Iya ya Bu, tenang Bu, kita terima ini. Iya ya mas ye. Tapi logatnya, logatnya pas ya. Iya, logatnya pas. Ayo mas, kita kabari kepada warga. Pertumbuhan Darwis dalam waktu ke waktu memang sangat menjanjikan untuk bisa menjadi seorang kiai, dan pada akhirnya ia memutuskan untuk pergi haji ke Mekah dalam rangka sekaligus untuk belajar dan memahami lebih mendalam mengenai agama Islam. Son horek. Tampilan tetap mantap. Iya. Lighting awak nama dukung. Iya. Tentu kan ya. Aku pamit ya Bu. Oh, berangkat ke apa ke Mekah kayak. Pamit ya Pak. Yole, ojo sia-siake kesempatan iki yole. Ya Pak, ya Bu. Logat deh pasnya. Akhirnya sampailah Darwis di kota Mekah tersebut. Dia pun langsung menunaikan ibadah haji.
Setelah sepulangnya dari Mekah, dari 5 tahun yang lalu Darwis mengganti namanya dengan Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan pun dijodohkan dan dinikahkan dengan Siti Walidah. Saksi sah. Langsung sah, langsung sah. Bismillah kalimah penuh berkah, semua rakyat merasakan bahagia. Sama musikal. Senang kedua mempelai, sungguh indah pengantin diraja. Tak beberapa lama kedatangan Ahmad Dahlan dari Mekah, ayah Ahmad Dahlan pun meninggal dunia dan Ahmad Dahlan ditunjuk sebagai pengganti ayahnya untuk mengurus langgar dan di Masjid Gede sebagai imam. Hal yang paling berharga bagi laki-laki adalah mempunyai istri yang soleha. Makasih ya Bu. Bantu Bapak Le. Tugas Bapak sudah selesai. Mulai sekarang kamu yang mengurus semua urusan keluarga ya. Iya Pak. Bapak titipkan langgar ini untukmu ya Le. Gunakan sebaik-baiknya. Iya Pak. Pak, Bapak. Kiai Ahmad Dahlan pun akhirnya dilantik menjadi imam Masjid Gede saat sholat asar. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya, amin lo gak Al-Islam dulu. wa adin rahmatan lil alamin. Merahmati siapapun yang bernaung di bawahnya, baik orang Islam maupun bukan Islam. Dalam hadis Allah berfirman bahwa sesungguhnya aku begitu dekat dengan makhlukku, maka berdoalah kepadaku dengan sungguh-sungguh dan mohon ampun, maka niscaya aku akan mengabulkan. Jadi yang dibutuhkan dalam berdoa hanyalah sabar dan ikhlas, bukan kiai, imam, khatib, apalagi sesaji, tapi langsung kepada Allah. Di langgar Kidul Ahmad Dahlan sedang memainkan biolanya dan pada saat inilah beberapa pemuda datang. Berapa minit? 9 bro. Tergantung apa panitia lah kau. Kalian dengar suara Siku musik ada tidak? masalah durasinya di siku kan ya. Iki seperti suara musik Juknis. wong blondo iki, wong kafir. Sepertinya suara musik itu dari arah langgar sono lah. Yuk yuk kita lihat yuk. Kami boleh ikut mengaji di sini, Kiai. Oh, tentu boleh. Ayo duduk di sini. Sok mau ngaji apa? Bukan biasanya pembahasan ditentukan kiai toh kiai? Iya, tapi kalau begitu bagaimana kita bisa cerdas? Ayo, sekarang mau ngaji apa? Silahkan tanya. Kalau begitu kiai, agama itu apa kiai? Pertanyaan yang bagus. Dengarkan suara biola ini. Oh dia dulu lah. Apa yang kalian rasakan? Adem, Kiai. Tenang kiai. Pengen turu. Sekarang coba kau yang mainkan. Siapa gue ya? Oke cukup. Gimana rasanya? Hancur
Namun, bila jatuh pada tangan orang yang tidak tepat, ia akan membawa kehancuran. Cukup sampai di sini dulu ya. Wonokromo, Bantul 1888. Saat sholat zuhur, Dahlan sedikit tersentak akan kiblat di masjid yang dia gunakan untuk sholat. Seketika dia langsung mengeluarkan kompasnya, lalu dia melihat bahwa arah kiblat masjid tersebut keliru. Setelah melihat itu, ia pun mempelajari secara detail arah mana yang benar. Dahlan menemui beberapa takmir masjid. Kemudian dia pun mengemukakan penemuan tersebut kepada takmir masjid, namun semua menantang pendapatnya. Kiblat itu bukan tentang arah, tetapi tentang hati. Keesokan harinya, kauman digegerkan dengan tulisan arah kiblat di lantai masjid. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan Ahmad Dahlan. Memuncaklah para penghulu dan takmir masjid. Siapa saya nggak mikir? Dahlan Nike, Dahlan! Mereka pun memberikan peringatan pada Ahmad Dahlan untuk segera menutup langgarnya. Namun tidak direspon Ahmad Dahlan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menghanguskan langgar tidurnya Ahmad Dahlan. Kau main bakar lah, Wak. Ya tuh. Bakar langgar ini kafir itu, bakar! Melihat langgarnya yang hangus terbakar, Ahmad Dahlan pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung Kauman. Di tempat yang baru, beliau pun mendirikan madrasah ibtidaiyah Islamiyah yang memiliki fasilitas meja dan kursi. Laksana sekolahnya orang Belanda. Tak sampai beberapa lama, madrasah Ahmad Dahlan pun terkenal di mana-mana dan memiliki banyak murid. Beberapa saat kemudian, Kiai Ahmad Dahlan pun mempunyai misi baru dalam melanjutkan dakwahnya, yaitu membantu sebuah perkumpulan yang dinamai Muhammadiyah. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dalam firman Allah surah Al-Imran ayat 104. Saya setuju dengan itu, Kiai. Permisi, Kiai. Untuk apa mendirikan langgar, Kiai? Apakah langgar kita belum cukup? Langgar itu untuk ibadah sementara kita, perkumpulan itu untuk aktivitas sosial kita. Setelah perdebatan yang cukup panjang, akhirnya tepat pada tanggal 18 November 1912, Kiai Ahmad Dahlan berhasil mendirikan organisasi yang diberi nama Muhammadiyah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hari ini tepat pada tanggal 18 November 1912, dengan ini saya mengucapkan Muhammadiyah resmi berdiri. Untuk itu, ingatlah pesan saya ini, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Hampir 11 menit. Assalamualaikum warahmatullahi